Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur dapat menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus ya. Sekarang 2 Korintus pasal yang ke-12 ya. 2 Korintus kita melihat di mulai ayat pertama kita akan baca, di mana di sini nasihat-nasihat terakhir dari hamba Allah ini kepada jemaat Korintus supaya mereka tetap bertahan dalam iman, tetap menguji diri mereka apakah mereka kuat atau mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Sebab jika seseorang tidak tahan uji, dia akan mengalami kegagalan ya. Mari kita 2 Korintus pasal 12 13 itu ya. Iya, 2 Korintus pasal 13, nggak kelihatan di sini. 2 Korintus pasal 13, nasihat-nasihat terakhir. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang kedua, seterusnya satu perikop ini kita akan baca. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi, sekarang pada waktu aku bergaul dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraanku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami berbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah Sebelumnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan padaku untuk membangun dan bukan untuk menundukkan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana hamba Allah ini, Rasul Paulus, menasehati dengan satu tujuan, supaya jemaat ini, iman jemaat ini tetap teguh, dan dia memang mendengar bahwa ada yang tidak beres di dalam jemaat itu. Itu sebabnya dari jauh, walaupun dia nggak ketemu, dia terus memberi nasihat supaya ya kalau nanti dia sudah ada bersama-sama dengan jemaat, ya dia menemukan jemaat ini dalam kondisi iman yang teguh, mereka melakukan kebenaran. Nah, di ayat 10 dikatakan ini menjadi alasannya kenapa dia begitu tegas, ya begitu keras juga memberi nasihat itu, bukan hanya karena ya beraninya melalui tulisan saja, ya bukan, ya. Tapi kalaupun datang dia akan keras, tapi jangan sampai hal itu terjadi, jangan sampai bertatap muka dan kalian akan melihat saya marah, kira-kira begitu ya.
Maka dikatakan, itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Ya, jadi hamba Allah ini mau berkata begini, aku nanti bersama-sama dengan kamu dan aku dapat menemukan bahwa kamu sudah berubah, sudah bertobat, ya, dan sudah hidup sesuai dengan kebenaran, dan itu jauh lebih menyenangkan daripada saya ketemu kalian tetap dengan perbuatan-perbuatan dosa itu. Maka saya akan disiplin dengan keras gitu. Jadi itu sebabnya surat-surat sebelumnya mengingatkan jemaat itu ya dengan begitu tegas, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah hal ini kita melihat dilaksanakan atau dilakukan oleh Rasul Paulus dengan satu kerinduan supaya benar-benar jemaat ini tidak ragu-ragu tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Supaya mereka jangan bimbang, jangan menganggap bahwa Yesus ini tidak bisa berbuat sesuatu kepada mereka. Ya, jadi harus diuji. Nah, itu sebabnya dikatakan di ayat 4, karena sekalipun ia telah disalibkan, ya, yaitu Yesus, ya, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Loh, Yesus lemah ya? Kira-kira begitu. Oh, jadi dia lemah. Bukan karena dia lemah, ya, tapi karena secara fisik, karena jasmani itu memang lemah. Ya, jadi dia mati di kayu salib. Nah, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Jadi mati dalam kelemahan menunjukkan jasmani yang lemah itu, tetapi hidup karena kuasa Allah menunjukkan kealahannya. Ya, dia hidup, dia berkuasa. Memang kami adalah lemah di dalam dia. Ini hamba-hamba Allah, ya, rasul-rasul, ya, Rasul Paulus salah satu adalah lemah, ya, di dalam dia. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah, ya. Jadi secara daging, secara fisik kita ini lemah. Hamba Allah ini juga lemah. Kita juga lemah secara daging, tetapi kita akan bersama-sama dengan Yesus. Ya, anak-anak Tuhan, orang percaya akan bersama-sama dengan Yesus. Untuk itu, apakah benar kita nanti akan mengalami hidup yang seperti itu? Seperti yang dikatakan firman akan bersama-sama dengan Yesus. Kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami kebahagiaan. Apakah betul seperti itu? Maka kita harus menguji diri kita sendiri. Nah, rahasianya kalau ya kita memang punya keyakinan kepada Yesus, maka kita akan bersama-sama dengan dia. Kira-kira begini, yakin nggak sih kalau kamu meninggal masuk surga? Yakin nggak sih kalau kamu nanti di kehidupan yang kekal mengalami kebahagiaan? Kamu masuk surga bukan masuk neraka. Nah, rahasianya apa? Untuk masuk itu apa? Nah, hanya satu jalan, yaitu percaya Yesus. Nah, apakah kamu benar-benar percaya Yesus? Kira-kira begitu. Nah, di ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Dan mengapa kita perlu menguji diri kita? Ya, introspeksi diri, melihat kembali kepada diri kita, apakah kita punya iman? Ya, ini penting. Mungkin ada godaan-godaan lain, apakah kita tergoda mengandalkan kekuatan lain? Ya, atau kita mulai mundur dari jalan Tuhan, atau kita meninggalkan iman kita kemudian pergi atau mengikuti iman yang lain. Ujilah. Nah, biasanya ada ya pengajaran-pengajaran sesat yang mau melencengkan kita. Nah, apakah kita mau mengikuti itu? Atau ada masalah-masalah dalam hidup kita sehingga kita mulai berpikir, wah, ini apakah Yesus akan menolong saya? Apakah Tuhan ini yang sekarang yang saya sembah ini adalah Tuhan yang benar? Nah, mulai kita bergumul. Ya, ujilah dirimu. Ya, selidikilah dirimu. Selidikilah dirimu, lihat kembali.
Apa yang perlu kita selidiki? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu? Ya, ada nggak Kristus di dalam diri kita? Nah ini akan bisa kita cek, kita lihat begini. Kalau Kristus ada di dalam aku, nah tentu ada perubahan di dalam diriku. Ya, seperti Rasul Paulus setelah percaya Yesus, dia berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa Kristus ada di dalam kita? Ya, apa yang dari dalam akan keluar. Jadi perkataan kita, perkataan yang sesuai dengan perkataan Yesus, sesuai dengan firman Allah. Perbuatan kita adalah perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Ya, nggak mungkin dong kita bilang ada Kristus dalam diri kita, tapi kelakuan kita, ya ampun. Ya, kata-kata kita menyakiti orang, pikiran kita kacau, perbuatan kita adalah perbuatan yang menyedihkan hati Allah. Ya, kira-kira Kristus ada nggak sih? Nah, begini, saya sudah lama jadi orang Kristen. Nah, apakah betul Kristus ada di dalam aku? Hidupku ini waduh kacau walau. Ya, jadi tidak mengandalkan Tuhan, walaupun kadang-kadang lagunya lagu rohani tapi dinyanyikan secara tidak benar sambil mabuk, kayak gimana itu? Mabuk dulu baru bisa nyanyi lagu rohani, kan itu sama saja. Jadi seperti lagu dunia itu dibuatnya. Nah, bagaimana? Apakah ya benar-benar menunjukkan jati diri sebagai orang Kristen? Oh, dia pakai kalung salibnya gede banget. Ya, tidak jaminan. Apakah dengan memakai kalung salib itu berarti kita sudah menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Tidak juga. Jadi dari perbuatan, nah perbuatannya apakah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita ya mengasihi orang lain? Apakah kita setia beribadah kepada Allah? Ya, lihat aja. Nah, apakah kita dapat mengendalikan diri kita, ya tidak melayani ya kemarahan dengan kemarahan, ya gitu. Nah, apakah kita mengampuni orang lain? Nah, seterusnya. Nah, dilihat. Jadi selidiki. Nah, kita perlu menyelidiki diri kita, apakah Kristus ada di dalam kita. Saya akan membuat suatu tanda tanya besar di dalam diri seseorang kalau dia bilang Kristus ada di dalam dia tapi tidak ada perubahan dalam dirinya. Kelakuannya minta ampun, ya. Manusia lama terus menguasai dia. Brutal, kacau, pesta pora, mabuk-mabuk, seks bebas, ya juga membunuh, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Lah kemudian dia bilang Kristus ada di dalam dia. Menjadi tanda tanya besar. Selidiki dulu dong. Nah, kalau kita menyebut diri kita bahwa ada Kristus dalam diri kita, lihat perubahan dalam hidup kita. Pembaharuan itu akan terjadi terus menerus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Saudara percaya Yesus, amin? Maka Kristus ada di dalam diri saudara, Bapak Ibu. Ada, ya, ada Roh Kudus di dalam diri kita, ada Roh Allah di dalam hidup kita. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Jadi kalau kita nggak yakin bahwa Kristus ada di dalam diri kita, kita nggak tahan uji. Paling tidak misalnya ada ajaran palsu, ya, yang menyesatkan, kita bisa tersesat karena pegangan kita nggak kuat, nggak kokoh. Ya, kemudian kita mengalami pergumulan berat, ya. Dan Tuhan belum memberikan jawaban ketika kita meminta kepadanya, tapi kita nggak yakin bahwa Kristus ada dalam diri kita. Wah, kemudian udahlah, tinggalkan Yesus, ya. Ya, ikutin cara-cara dunia saja. Itu ada yang terjadi. Nah, itu maksudnya kalau kita nggak yakin Kristus ada dalam diri kita, maka kita tidak tahan uji. Nah, kira-kira begini. Ada seseorang mengajak orang lain untuk melakukan hal yang jahat, tapi orang itu orang percaya. Nah, ayolah, nggak apa-apa, kita korupsi saja. Nah, saya yakin orang percaya itu ya akan berkata, oh tidak, cukup, ya gaji kita di sini sudah cukup, kenapa kita harus korupsi lagi? Nah, itu satu tanda bahwa Kristus ada di dalam dirinya. Dia tidak menyerahkan dirinya kepada perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Allah, tidak menyerahkan dirinya
terhadap perbuatan-perbuatan yang penuh dengan dosa. Jadi kalau Kristus ada di dalam diri kita, kita harus melepaskan diri kita dari ikatan kuasa kegelapan itu, dari keinginan daging. Rasul Paulus katakan, matikanlah keinginan daging itu, dan kita hanya menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi lihat, uji diri kita. Oh ya, Kristus ada di dalam aku. Wah, lihat, orangnya senang, orangnya sukacita, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, tidak mudah sakit hati. Wah, pelayanannya luar biasa, setia, tekun. Nah ini, sekarang kita uji. Nah, kalau memang Kristus ada di dalam kita, maka kita akan tahan uji. Amin. Jadi ketika ada ujian itu datang, kita tetap bertahan gitu loh, nggak langsung iman kita berantakan gitu ya, langsung kita loyo, langsung kita lemas, enggak, tapi tetap kuat. Nah, di ayat 6, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Ya, jadi hamba Allah ini berkata, kami sudah tahan uji, kami benar-benar menyelidiki diri kami. Ya, ini bisa dibuktikan dari mana? Dari apa yang dilakukan oleh hamba Allah ini. Bahkan demi iman itu dia rela mati, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan segala macam, tetap dia mengikut Tuhan. Berarti dia tahan uji. Jadi bukan hanya omongan kosong ini ya. Hamba Allah ini berkata bahwa mereka benar-benar tahan uji. Ayat 7, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, ya, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami berbuat ialah untuk kebenaran. Jadi kita berjuang sama seperti hamba Allah ini, kita melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran, ya, berbuat ya yang baik, melakukan yang baik, dan inilah yang dirindukan oleh hamba Allah ini kepada jemaat yang dia layani, supaya jemaat ini benar-benar berbuat baik, ya, melakukan hal yang benar karena Kristus ada di dalam diri mereka. Di ayat 9, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Jadi pergumulan-pergumulan hamba Allah ini, ketika kita lihat tulisan-tulisan sebelumnya, ada yang keras dikatakan kemarin, kita udah belajar, tapi semuanya tujuannya adalah supaya jemaat ini ya sempurna, ya, menjadi sempurna. Dan itulah proses untuk menjadi sempurna itu terus berlangsung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, bagian firman Tuhan untuk kita, ya, mengingatkan kita menguji diri kita, menyelidiki apakah kita yakin bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Ini mengapa penting? Karena ada banyak orang hanya mengaku-ngaku saja bahwa dia orang Kristen, mengaku-mengaku saja bahwa dia percaya Yesus, mengaku-mengaku saja bahwa Kristus ada di dalam dirinya, tapi lihatlah perbuatannya. Ya, perlu diuji kan? Ya, dari buahnya kita tahu pohon itu. Jadi iman pun demikian. Ya, firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, yang nggak berguna. Ya, jadi uji diri, selidiki apakah benar-benar Kristus ada di dalam diri kita. Dan kita yakin ada Kristus dalam diri kita, maka kita akan tahan uji sebesar apapun godaan, sebesar apapun persoalan pergumulan hidup, seberapa hebat pun pengajaran-pengajaran palsu yang datang menyerang kita, kita tidak akan gentar. Amin. Kita tidak akan goyah. Kita berdiri teguh dan siap menghadapi segala bentuk tantangan yang ada. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kita, dan jangan ada yang ragu-ragu. Ya, jangan ada yang ragu-ragu. Bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, di dalam hidupnya ya ada Roh Allah, dan Kristus ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita. Kita masuk dalam doa-doa kita.